Langsung aja masuk dalam pembahasan kita hari ini. Sekali lagi kita selalu mengingatkan dari mimbar ini bahwa ini gerejanya orang yang gak sempurna, tapi kita bersama-sama terus disempurnakan dalam anugerah Tuhan. Dan bulan ini kita membahas sebuah pembahasan yang kita beri judul image. Apa itu? Anda akan melihat pembahasan ini dalam 1 bulan ke depan tentang image. So kalau Anda baru pertama kali hadir atau Anda baru pertama kali tuning in online bersama dengan AOC Online, Anda belum kelewatan apapun karena kita baru akan masuk di bagian yang paling pertama dari serial image. Nah sebelum kita masuk saya cuma mau tanya berapa banyak yang Anda diberkati melalui serial Rich Family, Poor Family bulan lalu. Saya sendiri sangat diberkati, sangat bicara secara personal dalam hidup saya. Dan saya berdoa kita semua bisa terbangun melalui serial itu. Dan bulan ini kita juga berdoa serial yang baru ini boleh menguatkan kita. Nah di bagian yang pertama tentang image kita akan ngebahas tentang ini. Tuhan yang sangar atau yang gahar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian sebagian Anda mendengar ini Tuhan yang sangar. Anda mulai berpikir kan. Sangar ya Tuhan ya gitu. Nah pernah nggak Anda bertanya gini, Tuhan itu seperti apa sih? Anda yang baru mungkin Anda pernah bertanya gini, iya ya orang Kristen ke gereja berdoa-berdoa, angkat-angkat tangan, nangis-nangis. Tuhannya kayak apa aja belum tentu mereka tahu. Mungkin Anda berpikir seperti gitu. Atau Anda yang lama di gereja, Anda pun ketika ditanya Tuhanmu itu seperti apa? Kita juga kadang bingung ngejawabnya seperti apa. Nah yes kita sering berpikir bahwa Tuhan itu lemah lembut. Dia penuh kasih, dia penuh dengan kasih sayang, dia pengampun, dia Bapa yang baik, dia panjang sabar. Yes, itu semua benar tentang Tuhan. Tapi begitu ada kejadian atau ketika Anda mendengar gini, Tuhan murka, Tuhan marah. Wah baca ayatnya aja kita jadi kayak gini. Emang Tuhan yang baik itu bisa murka ya? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terjebak dengan mau kita bawa gini, baik itu enggak tegas. Atau lembut itu identik dengan cengeng. Atau kasih itu tanpa disiplin. Nah perhatikan gini ada satu kalimat ini yang perlu kita ingat. Bahwa gini, gagal faham tentang Tuhan itu membuat kita gagal menyelami kebesaran Dia. Anda yang online Anda boleh ketik di kolom live chat. Boleh yang di ruangan ini kita ucapkan ini sama-sama ya. 2, 3. Gagal faham tentang Tuhan membuat kita gagal menyelami kebesaran Dia. Apalagi tahun ini kita ngebahas tentang more. More apa? Bukan hanya more duit. Tapi more like Jesus. Nah pertanyaannya adalah gini. Jesus itu look like apa sih? Jesus itu seperti apa sih? Anda yang lama, Anda yang baru. Kalau itu pertanyaan kita. Sebagai Anda mungkin berkata gini. Oh ya aku sih pernah lihat foto Yesus. Di figura-figura, di kalung-kalung salib ada foto Yesus. Yes, itu diasumsikan menyerupai Yesus yang pernah ada di dunia ini. Nah Alkitab bahas apa nih tentang gambaran Tuhan. Karakter Tuhan apa yang digambarkan di dalam Alkitab. Makanya 1 bulan ini diberi judul ini, image. Apa sih gambar Tuhan? Nah saya ingin mengajak kita melihat Wahyu pasal 4 ayat yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ini akan menjadi landasan kita selama 1 bulan ke depan. 1 bulan ini untuk pembahasan kita, serial kita image. Ya. Wahyu pasal 4 ayat yang kedua. Kita lihat sama-sama ya. Sebelum kita baca Anda perlu tahu yang menulis ini namanya Yohanes. Dia dapat mimpi, bahasa Alkitabnya pewahyuan. Tentang apa yang ada di depan, tentang surga dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian dia tuliskan dan itu ada dalam kitab Wahyu. Nah Wahyu 4 ayat yang kedua. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang, ini gambaran Tuhan kita. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ayat yang ke-7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Nah di Wahyu 4 dijelasin gini, di sini Tuhan digambarkan yang pertama adalah gini, seperti singa. Dan ini akan kita bahas hari ini, makanya diberi judul gini, Tuhan yang sangar. Kalau Anda tanya kenapa kok singa? Apa itu singa? Yuk kita belajar bersama-sama. Di bagian yang pertama tentang gambaran singa.
Singa itu digambarkan sebagai binatang yang kita semua tahu. Kalau Anda lihat di video-video, mungkin Anda punya pengalaman dengan singa-singa. Biasanya kalau cewek-cewek punya pengalaman dengan buaya-buaya. Tapi saya nggak tahu kalau punya pengalaman dengan singa. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, singa itu digambarkan binatang yang gini, yang berani. Siapapun segede apapun mangsanya dia datengin. Singa digambarkan gini, dia buas banget. Dia gagah, sangat kuat. Bahkan di Alkitab digambarkan singa itu tamak. Dalam arti gini, dia suka cari mangsa, cari mangsa, cari mangsa lagi, cari mangsa lagi. Singa digambarkan binatang yang tangkas. Dia nggak takut terhadap manusia atau terhadap musuh apapun. Saudara baru ngebayangin itu aja, sebagian kita kayak gini. Kok rasanya jauh banget ya dari gambaran Tuhan yang lemah lembut, penuh kasih sayang, panjang sabar, Bapak yang baik. Kayak wow, ternyata Tuhan tuh gambarnya sesangar itu ya. Nah kita terjebak seringkali sekali lagi dengan itu. Baik itu gak tegas, lembut itu cengeng, kasih itu tanpa disiplin. Dan ini tadi tag kita, gagal paham tentang Tuhan membuat kita gagal menyelami kebesaran Dia. Nah secara umum termasuk di Alkitab ada ayat-ayatnya sebenarnya saudara. Digambarkan gini, singa itu menerkam kawanan. Begitu dia lihat kawanan dan itu mangsa, sama dia dikejar dan diterkam. Dia menyerang, menghancurkan dan ini membinasakan, itu singa. Singa itu bahkan hunting, dia memburu dan terus mengejar dan mengejar sampai dapat. Ada sebuah video klip tentang singa, ini powerful banget. Ini bukan singa-singa yang ada di kebun binatang yang kita oh so pretty, so cute di foto-foto. Tapi this is real life of a lion. Coba kita lihat sama-sama. This is the suffocation grasp. Her powerful jaws cover the bull's nose and mouth. The rear lioness pushes the impala toward her pride. There will be one less female in a herd tonight. Bapak Ibu saudara sekalian, powerful banget. Dan ini gambaran Tuhan kita. Digambarkan seperti singa. Kenapa singa? Singa dipakai sebagai simbol gini, kekuasaan, kekuatan, bahkan ini keberanian. Gambaran singa. Nah sebagian kita ketika kita duduk di tempat ini, Anda yang lama Kristen, kalau Anda mungkin baru Kristen Anda nggak terlalu paham. Anda yang lama Kristen Anda mungkin tanya gini, terus gimana Elia? Dengan Alkitab yang bilang yes Tuhan kita itu dia singa tapi dia juga anak domba. Gimana dong? Wahyu pasal 5 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 itu nggambarin he is the lion and he is the lamb. Gambarannya seperti apa? Nah penjelasannya seperti ini Bapak Ibu saudara sekalian. Anda sudah dapat images tentang atau bayangan tentang the lion yang powerful banget. Nah dia singa, yes. Dia itu penyelamat yang tangguh, strong redeemer. Dia kalahkan mau dihancurkan iblis. Tapi perhatikan gini, dia juga anak domba yang dapat dihampiri oleh Anda dan saya. Anda bersyukur akan hal itu? Ya. Nah perhatikan ini, dia singa. Dia mau menegakkan kebenaran. He is powerful. Tapi dia juga gini, anak domba yang memberi kita anugerah untuk merubahkan kita. Oh Anda bersyukur akan hal itu, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Come on.
He is the lion and the lamb. Nah, dia singa, raja di atas segala raja, dikagumi, dihormati, ditakutin. Anda perlu tahu, di dalam Alkitab ketika ada orang kerasukan setan, Yesus datang, setannya di dalam orang itu bisa gini, "Hei anak domba, hei anak domba." Dia udah tahu, dia udah ketakutan dulu. He is so powerful, magnificent, awesome, sampai musuh pun ketika melihat dia itu segan, itu takut dan sangat menghormati. The lion. Tapi dia juga anak domba. Dia penuh belas kasihan. Dia membuka tangannya untuk merangkul hidup Anda dan saya. The lion and the lamb. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Yohanes, murid Yesus, dia ngalamin ini. Sosok the lion and the lamb ini secara luar biasa. Di Yohanes 13 ayat yang ke-23, Yohanes itu cerita bagaimana dia itu bersandar dekat kepada Yesus di sebelah kanannya Yesus. Coba kita lihat di ayat yang ke-23, kita baca sama-sama ya, 2-3. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini yang nulis siapa? Yohanes sendiri. Yang menyebut dirinya dikasihi Yesus siapa? Ya Yohanes sendiri. Yang cerita tentang dia bersandar di sebelah kanannya Yesus siapa? Ya Yohanes sendiri. Dan dia cerita pengalamannya. Anda bisa ngebayangin kalau you have a best friend, Anda punya kawan baik, lagi duduk-duduk bareng, kemudian Anda menyendenkan kepala Anda di dadanya. Kayak berarti bicara apa? Relationship yang deket banget. Suami istri kadang Anda lagi nonton bareng, tahu-tahu satu meletakkan kepalanya di pundak suaminya atau di pundak istrinya. Itu bicara apa? Intimacy. Yohanes dia bicara apa? Aku ngalamin kedekatan ini dengan Yesus. Tapi bukan hanya itu, perhatikan gini, Yohanes yang sama di Wahyu 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Kalau tadi dia bisa deket, kayak rasanya loving banget, so gracious, God is good, good father. Perhatikan ayat selanjutnya, Wahyu 1, 13, 18, the same Yohanes ini Yohanes yang sama. Kita lihat sama-sama ya. Wahyu 1, 13, di tengah-tengah kaki Dian itu, ada seorang serupa anak manusia, bicara tentang Yesus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya, siap-siap ya, Anda bayangin, keluarkan imajinasi Anda. Berlilitkan ikat pinggang dari apa? Emas. Pasti keren banget. Nah, ayat yang ke-14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata, dan matanya bagaikan nyala api, matanya on fire. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Kita selama ini belum pernah ngalamin air bah. Terakhir Jakarta hanya banjir. Belum desau air bah. Bapak Ibu saudara, suaranya itu seperti desau air bah. Saya membayangkan itu sangat powerful, menggelegar. Nah, di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Anda sudah pernah ngalamin panasnya matahari yang terik? Silau banget, panas banget. Dan ini yang dia lihat, wajahnya bersinar seperti itu. Ayat yang ke-17, ini pengalaman Yohanes. Perhatikan ini, ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Alias apa? Dia itu pingsan atau rebah karena berhadapan dengan kemuliaan Tuhan yang powerful. Tapi ayat selanjutnya bilang apa? Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, di Alpha and di Omega. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ini. Yohanes ngalamin perjumpaan dengan the lion and the lamb ini. Dia bisa merebahkan kepalanya di dada Yesus. Tapi ketika dia lihat kemuliaan Tuhan, dia pingsan rebah seperti orang mati. Powerful banget. Nah, Petrus juga mengalami hal ini. Ketika dia menghadapi badai, Yesus dia berdiri, dia memerintahkan badai untuk tenang. Berarti apa? Dia di atas semua badai, termasuk semua badai kehidupan Anda dan saya. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ketika badai hidup kita berteriak keras, Tuhan kita, dia memerintah dan mengaum lebih keras lagi. Karena apa? Dia the King of Kings. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dan Petrus, Bapak Ibu saudara sekalian, mengalami Yesus yang powerful itu. Tapi ketika Petrus menyangkali Yesus 3 kali, apa yang Yesus lakuin? Gua sambar kamu pakai petir kamu Petrus. Enggak. Yesus gini, I forgive you. The lion and the lamb.
Saudara, Anda perlu tahu Tuhan kita bukan hanya Dia lembut, penuh belas kasihan, Bapak yang baik, Gembala yang baik. Dia Tuhan kita yang sangar. Dia the Lion, King of Kings, the Lion of Judah. Makanya di dalam Alkitab, kalau Anda lama dalam gereja Anda tahu, sebutan Dia adalah gini, singa dari Yehuda. Bagi Anda yang baru, oh ada sebutan itu, yes. Dia itulah singa dari Yehuda. Nah, apa aplikasinya buat hidup Anda dan saya? Aplikasinya adalah gini, yang pertama, buat hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita perlu ingat gini, Tuhan kita itu maha. Anda yang online, Anda boleh ketik ini, Tuhan kita maha. Yang di ruangan ini boleh kita ucapin sama-sama 2, 3, Tuhan kita itu maha. Maha apa Elia? Dia maha kuasa, Dia maha kuat, Dia maha berani, Dia maha menghancurkan, Dia maha tahu, Dia maha kekal, Dia maha segala-galanya. Sehingga gini, punya Roh Kudus bukan jadi cengeng. Tapi punya Roh Kudus beri kita keberanian untuk melakukan kehendak-Nya. Boleh kita ucapin ini sama-sama 2, 3. Punya Roh Kudus bukan jadi cengeng. Tapi Roh Kudus beri kita keberanian untuk apa? Melakukan kehendak-Nya. Makanya Paulus di Roma pasal 8 ayat 3:31 Paulus bilang apa? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan dapat melawan kita? Artinya gini, kemanapun saudara berjalan, saudara harus sadar, the Lion of Judah itu menjadi Tuhan Anda. Bukan hanya jadi pengawal Anda, sorry ya. Bukan hanya jadi bodyguard Anda. Bukan hanya jadi penunggu Anda. Bukan hanya yang jaga-jagain, no. He is your Lord and your King. He is the Lion of Judah. Yang setuju dengan saya katakan yes. Nah, oleh sebab itu menghadapi apapun, ketika kita menghadapi masalah, please know, kita punya Tuhan yang maha. Menghadapi jalan buntu, mari kita disadarkan Roh Kudus, kita punya Tuhan yang maha. Menghadapi pintu tertutup, biar Roh Kudus mengingatkan kita, kita punya Tuhan yang maha. Menghadapi musim-musim kehidupan, termasuk badai kehidupan sekalipun, kita punya Tuhan yang maha dan Dia lebih besar dari semua badai yang pernah ada. Menghadapi krisis, orang seperti Abraham, Ishak, Yakub semua lewat krisis. Tapi mereka menyaksikan mereka punya Tuhan yang maha. Dan hari ini krisis apapun bisa kita lewati dan akan kita lewati. Karena apa? Kita punya Tuhan yang maha. Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan gini, perhatikan ini penting banget untuk membentuk pola pikir teologi kita. Rencana Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Saya kasih contoh, kalau Tuhan mau mengampuni kita, tidak ada dosa yang dapat menghalangi pengampunannya. Yang setuju dengan saya katakan yes. Termasuk ini, kalau Tuhan mau menghakimi, tidak ada yang dapat menghalangi Dia. Juga termasuk ini, kita semua yang lama kita tahu satu hari kelak Dia akan datang kembali menjemput kita orang yang percaya. Dan kalau Tuhan bilang aku akan datang lagi untuk yang kedua kali jemput orang yang percaya. Perhatikan ini, tidak ada yang akan dapat menghalangi Dia. Artinya apa? Kita semua pasti secure dijemput oleh Tuhan kita satu hari kelak. Yang setuju dengan saya katakan yes. Nah saudara, kadang kita berpikir gini, kalau Tuhan baik kenapa ada neraka? If God is good, kenapa ada hell? Kenapa ada neraka? Kita kan sedang bahas Tuhan yang maha. Perhatikan gini, penghakiman kekal bukan karena Tuhan jahat. Ayatnya bilang apa? Tidak ada kejahatan di dalam Dia. Tapi penghakiman kekal ini justru kabar baik buat kita. Karena itu memberitahu kita apa? Dia Tuhan yang maha benar dan Dia Tuhan yang maha adil. Justru ini saudara, kita tidak akan paham betapa besar anugerah Tuhan sampai kita tahu seberapa besar murkanya. Boleh kita ucapin ini sama-sama supaya kita semua paham. 2, 3, kita tidak akan paham betapa besar anugerah Tuhan sampai kita tahu betapa besar murkanya. Anda tahu betapa besar murka Tuhan? Men, kita gak akan pernah mau melihat murka Tuhan. Ngeri Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau kita sadar, wow segitu parahnya murkanya, maka kita akan menyadari kalau kita bisa diselamatkan. Dan kalau Dia mau menyelamatkan kita, itu karena anugerahnya yang besar. Yang setuju dengan saya katakan yes. Nah Yesus mati karena apa? Karena gini, Dia itu maha benar, maha adil. Dan kebenaran dan keadilan itu menuntut gini, dosa harus dihukum. Harus dihukum. Tapi ini kabar baiknya. Supaya jangan kita yang kena hukuman dosa,
Ini maha kasihnya Tuhan masuk. Dia yang ambil hukuman itu. Ganti saudara dan saya. Makanya dia ambil kayu salib supaya saudara dan saya nggak perlu disalib. Anda bersyukur akan hal itu? Oh, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Come on. Saudara, apapun situasi hidup kita punya Tuhan yang maha. Dia singa dari Yehuda. Dia mengaum menegakkan kebenaran. Tapi dia juga anak domba yang memberi kita anugerah untuk merubahkan kita. Yang kedua, aplikasinya buat kita adalah gini. Kalau dia Tuhan yang sangar, dia Tuhan yang powerful, dia raja di atas segala raja, dia Lion of Judah. Yang kedua adalah gini, kita ini dimampukan. Simple aja. Anda yang online, Anda bisa ketik ini, kita dimampukan. Anda yang di ruangan ini, please pahami ini nih. Kita punya Tuhan yang sangar, dia bukan sangar sendirian, enggak. Kita itu dimampukan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Paulus yang ngingetin kita gini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Kayak lagunya tadi, aku diberkati sebab Allah sanggup. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah ini berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, berkelebihan dalam berbagai kebajikan ini apa? Artinya gini, kita itu bisa jadi tangan dan kaki Yesus untuk melakukan kehendaknya. So, kita dimampukan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan melalui tangan dan kaki kita. Enggak cuma jadi I'm just a good guy or I'm a good girl. No, tapi kita jadi pribadi yang gini, mampu disiplin dalam panggilan hidup kita. Mampu menyala-nyala seperti singa dari Yehuda untuk apa? Menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saat iblis mengaum, kita bisa mengaum lebih keras lagi dalam apa? Kebenaran Tuhan. Melepaskan orang, memulihkan kehidupan dari addiction, dari kemalasan, dari apapun. Karena apa? The spirit of the Lion of Judah, the Holy God, itu ada di dalam kita. Nah, saat iblis buai kita dengan kemalasan, dengan ketakutan, dengan zona nyaman, kita bisa mampu apa? Berdiri tegap, berdiri dengan gagah, mengaum lebih keras dari bujuan iblis. Kita bisa apa? Bangkit, memuridkan lebih banyak orang, membangkitkan lebih banyak pelayan-pelayan untuk Tuhan. Dengan gagah kita bisa apa? Menggenapkan visi Tuhan di tengah-tengah krisis dunia sekalipun. Karena apa? The spirit of the Lion of Judah is in us. Saudara, saya mau kasih analogi gini. Singa di padang gurun kering, dia jadi apa, saudara? Singa di padang gurun kering sekalipun, dia tetap singa, bener gak? Dia gak berubah jadi kijang. Dia gak berubah jadi embe, enggak. Dia tetap singa. Artinya apa? Dia tetap tajam, dia tetap buas, dia tetap ganas, dia tetap menghancurkan, dia tetap bisa membinasakan. Singa. Saya mau tanya sekarang. Tuhan di tengah krisis, dia tetap Tuhan gak? Aduh, kena krisis, aku tak jadi malaikat dulu. No. Singa di padang gurun, dia tetap singa. Tuhan di tengah krisis, dia tetap Tuhan. Dan kita anak-anaknya, kita terima Roh Kudus yang sama. The Spirit of the Lion of Judah dari Bapak kita. Melewati semua musim. Yang setuju dengan saya katakan yes. Musim corona ada spirit Lion of Judah di dalam kita. Yang setuju dengan saya katakan yes. Lewat corona, sebelum corona, the spirit yang sama ada di dalam kita. Kita dimampukan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika Tuhan kita itu sangar, dia powerful. Apa yang terjadi? Aplikasinya lagi yang ketiga. Tubuhnya powerful. Tubuhnya ini siapa, Elia? Tubuhnya adalah gini, kita nih loh, jemaatnya atau gerejanya. Ayatnya di mana? Kolose 1 ayat yang ke-18, dia bilang apa? Ialah kepala tubuh. Siapa tubuh? Yaitu jemaat, Anda dan saya. Pagi hari ini kalau saya boleh ingatkan kita semua, kepala kita tuh sangar, Bapak Ibu saudara sekalian. Kepala kita itu dia bukan loyo. Kepala kita tuh singa dari Yehuda. Yang setuju dengan saya katakan yes. Kalau makan kerbau dia bisa. Kalau kejar kijang dia juga bisa. Bapak Ibu saudara, kepala kita tuh sangar. Artinya apa buat kita? Bukan cuma hanya jadi jemaat yang nice. Jadi good people. Good people is not enough. Kita perlu jadi apa? Gereja yang menjangkau. Yang mengalahkan kuasa kegelapan. Yang mematahkan kuasa-kuasa iblis. Yang memindahkan orang dari gelap kepada terang. Orang yang gak kenal Yesus sampai ngalamin cintanya Yesus. Yang setuju dengan saya katakan yes.
Bukan hanya jadi jemaat yang rajin, enggak. Kita perlu jadi gini, itu baik. Tapi kita juga perlu jadi gini, jadi jemaat atau gereja yang memuridkan. Yang membangun kehidupan di atas kebenaran. Dengan gagah kita membangun kebenaran atas kehidupan banyak orang. Makanya di musim krisis corona ini sekalipun, pemuritan di gereja kita enggak berhenti. Ada berapa banyak yang minggu kemarin selesai dari beginning life, selesai dari victorious life. Dan minggu depan kita akan menyelesaikan leading life. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Coronanya boleh kenceng, tapi kita juga boleh gagah terus memuridkan banyak kehidupan. Karena kita punya singa dari Yehuda sebagai kepala gereja. Yang setuju dengan saya katakan yes. Saudara, makanya di AOC sering disebut gini, ini gerejanya orang gak sempurna, tapi kita sama-sama disempurnakan. Artinya apa? Kita bukan cuma jadi good people, tapi kita harus jadi jemaat yang berani menunaikan visi Tuhan apapun kondisinya. Kalau Anda doa ya, ini perhatikan gini. Sebutan ini Bible study, sedikit Bible study ya. Kalau Anda orang yang baru, Anda gak suka Bible study, it's okay, kita belajar sama-sama. Saudara tahu, keren banget kata-kata Lion of Judah, singa dari Yehuda. Saudara tahu Yehuda itu artinya apa? Judah itu artinya gini, praise, celebrate, memuji, merayakan, bersorak, itu Judah, Yehuda. Singa yang powerful, celebrate, the Lion of Judah itu artinya kayak gitu. Nah saudara, makanya gini, kalau kita lagi menyembah kita berdoa memuji Tuhan, bukan hanya untuk kemenangan, tapi kita memuji Tuhan dari kemenangan. Karena apa? Karena Tuhan kita, dia sudah menang atas maut. Dia sudah meremukkan kepala iblis. Dia sudah menghancurkan kuasa kegelapan. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Come on. Kalau nyanyi, kalau nyanyi jangan cuma nyanyi sebagai victim. Oh Tuhan, tolong aku, pertolonganmu buat aku, karena aku belum ditolong. No, your God, kepala gereja. Itu singa yang menang, bukan singa yang kalah. So kalau Anda nyanyi dari kemenangan, bukan hanya untuk kemenangan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Saudara, ini hal yang lain lagi yang perlu kita tangkap di spirit kita. Karena Tuhan kita sangar, kepala kita itu adalah singa yang powerful. Saudara, it's nice to be back dalam ibadah seperti ini. Saya tahu ada banyak yang komen, wow, so good to be back. Bisa ibadah lagi, senang banget. That's good, it's very good. Itu kehausan yang indah. Tapi kehausan kita perlu lebih gagah lagi seperti singa Yehuda. Karena apa? Dia bukan cuma datang untuk menikmati, tapi Yesus datang untuk melayani. Raise up di tengah kondisi seperti ini. Bangunlah dengan spirit Lion of Judah. Bukan hanya jadi orang yang menikmati ibadah, tapi jadi orang yang melayani dalam ibadah. Supaya orang lain bisa diberkati. Yang setuju dengan saya katakan yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita sangar. Kenapa dia digambarkan seperti singa? Karena itu simbol kekuasaan, kekuatan, keberanian. Tuhan kita, dia maha kuasa, dia maha kuat, dia maha berani. Dia singa, dia strong redeemer, penyelamat yang tangguh. Dia kalahkan maut, dia kalahkan iblis. Tapi dia juga anak domba yang gini, datang kepadaku semua yang letih lesu. Dia dapat dihampiri oleh Anda dan saya. Aplikasinya apa pada pagi hari ini? Simple aja 3 hal. Apapun yang kita hadapi, yuk kita ingat sama-sama, kita punya Tuhan yang maha. Kita dimampukan. Dan karena dia kepala gereja, tubuhnya pun powerful. Bukan cuma jadi gereja yang nice, gereja yang baik, tapi jadi gereja yang menjangkau, yang memuridkan, yang membangun kehidupan, yang merubahkan kehidupan, yang melepaskan orang dari ikatan-ikatan dosa. Supaya apa? Melalui kita nama Tuhan terus dipermuliakan. Anda diberkati pagi hari ini. Berikan tepuk tangan yang powerful buat Tuhan kita. Come on. Saudara, kalau Anda diberkati pagi hari ini, Anda mungkin berpikir gini, pesan ini perlu banget buat setiap kehidupan yang lain. Saudara, Anda boleh bagikan link ini. Harapan saya adalah gini, harapan tim gembala. Sudah 1 tahun kita tuh kayak datang ke gereja ibadah bawa spirit as a victim. Gara-gara pandemi, gara-gara corona. Gara-gara pandemi, gara-gara corona. Yes, corona ada, pandemik ada. Tapi kita juga bisa punya spirit yang bangkit di dalam kita. Karena kepala kita itu singa yang powerful. Singa dari Yehuda, Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya ingin ajak kita nyanyikan lagu ini.
untuk mengingatkan kita siapa Tuhan kita. Saya berdoa kita keluar dari tempat ini, kita ingat Tuhan kita Raja di atas segala raja. Dimuliakan, oh ya, ditinggikan namanya Yesus, Yesus Tuhan. Oh Engkau Raja, Kau Rajaku yang bertata. Oh God, come on, He reigns forever. He reigns, berkuasa. namanya Yesus. Kalau Anda percaya ini, nyanyikan dari hatimu. He is the King of Kings, He is the Lord of Lords, He is the Lion of Judah. Come on, yes God. Dimuliakan, may you be lifted high God. Engkau ditinggikan lebih dari takut kami, lebih dari khawatir kami, lebih dari kegelisahan kami. Oh God, oh God, Kau Rajaku, Engkau bertata Tuhan yang bertata. Engkau berkuasa yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Dia bukan hanya bodyguard kita, tapi Dia Tuhan kita, Dia Raja kita. Come on, boleh lebih dahsyat lagi pagi hari ini. Come on AOC, you are powerful. Dimuliakan, oh God, oh God. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Oh Kau Raja, amin, amin. Engkau bertahta selamanya Tuhan. Bertahta di hati kami, di pekerjaan kami, di pernikahan kami. Yes God, yes God. Oh, Yesus Tuhan, Kau Raja. Boleh lebih dahsyat lagi siang hari ini. Come on, let's take more minutes. Come on, yes God. Dimuliakan. Come on, sing it from your heart. Ditinggikan. We serve a great God today. Yesus Tuhan, Engkau Raja, Engkau Raja. Rajaku, yang bertata, Sangat berkuasa yang berkuasa. There is no other name but you God. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan. Gak ada raja lain dalam hidup kami. Yes God, yes God. Kau Rajaku, Yesus Tuhan, my King, my Savior. Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh God, oh God, oh God. haleluya, haleluya. Yes, Lord. Saudara, waktu kita nyanyi lagu ini, saudara, kita perlu merubah cara pikir kita tentang Tuhan. Yes, Dia tuh perlindungan kita. Tapi perlindungan beda kalau Dia jadi bodyguard kita aja. Kadang kita mau pergi, Tuhan lindungi, kayak Dia itu, yes, Dia penjaga. Tapi He is more than that.
Tuhan jagai kerjaanku. Ya, dia bisa. Tapi bayangkan kalau dia jadi the king in your company. Kalau dia jadi the king in your marriage. Kalau dia jadi the king in our hearts. It changes everything. Karena He rules. Kalau dia bertata, dia berkuasa. Who can be against Him? Di pekerjaan kita, di pernikahan kita, di karakter kita, di hati kita. So let's change our mind. Yes, dia penjaga, dia perlindungan. Tapi lebih dari itu, dia Tuhan, dia Raja buat kehidupan kita. Anda terima itu? Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau Raja buat kami. You are Lord and Kings di hidup kami. And if you are the King, who can be against you? Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Engkau dahsyat. You destroy the devil. Engkau dah remukkan kepala iblis. You are powerful, God. May you be the King in our life. Dalam setiap aspek hidup kami, you are the King. Thank you for who you are. Biar kami boleh bawa ini pulang. Kami boleh ingat terus, Tuhanku sangar, Tuhanku dahsyat. Lebih dari ajaib, you are powerful. You are powerful. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami berlimpah. Jelas berasal daripada Tuhan Yesus saja. Tambahkan pengaruh kesempatan yang baru, satu tujuan, untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami berada, di atas gunung, di bawah lembah, ingatkan kami, My King, the Lion of Judah, itu bersama dengan kami. Presence with us, dimanapun kami berada. Tuhan, anak-anak-Mu yang bawa persembahan mereka, persembahan perpuluhan, persembahan khusus janji iman, mata Bapa melihat, Engkau terlibat di dalamnya. Engkau memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Pulangkan kami ke tempat ibadah kami yang sesungguhnya di luar sana. Ingatkan kami, anugerah-Mu mengejar kami. Cinta-Mu gak habis buat kami. Tapi lebih lagi Tuhan, Engkau Raja, Engkau Singa Yehuda yang tidak meninggalkan kami, menjadi Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, 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 amin. Happy Sunday everyone. Sampai jumpa minggu depan. God bless us.